Ketegangan LCS kian gila. Pesawat U-2 Amerika Serikat terobos wilayah Cina. Ketegangan di Laut Natuna Utara, lebih umum disebut Laut Cina Selatan, kembali meletus setelah Amerika Serikat terdeteksi mengirim pesawat mata-mata militer ke zona wilayah pertahanan udara Cina. Hal diungkapkan oleh lembaga think tank pelacak penerbangan South China Sea Probing Initiative yang berbasis di Beijing. South China Sea Probing Initiative mengatakan sebuah pesawat U-2S milik Amerika Serikat lepas landas dari Korea Selatan dan lewat di dekat pantai timur Cina. Menurut laporan Newsweek, pesawat tersebut pada satu titik lewat dalam jarak sekitar 51 mil dari pantai Cina. South China Sea Probing Initiative sebagai lembaga pemikir Laut Cina Selatan mengatakan, pesawat ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat menerbangkan pesawat U-2 ke wilayah udara Beijing yang mengalami sengketa. Dalam akun Twitternya, lembaga itu menyebutkan pesawat mata-mata Amerika Serikat terbang di wilayah timur Cina pada 10 Desember 2020. Sebelumnya pada bulan Agustus, sebuah pesawat Red U-2 pernah terbang ke zona larangan terbang yang sebelumnya dideklarasikan, di mana PLA melakukan latihan militer tembakan langsung, kata lembaga itu dalam cuitannya. Mengutip Express, pesawat Lockheed U-2 yang juga dikenal sebagai Dragon Lady telah dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat selama 65 tahun. Pesawat terbang pertama kali pada tahun 1955. Meski usianya sudah lama, pesawat U-2 memiliki desain modular, yang berarti dapat dilengkapi dengan teknologi baru untuk memastikannya dapat menjalankan misi modern. Pihak produsen Lockheed mengatakan pesawat U-2 memiliki peran intelijen, pengawasan dan pengintaian, dan dapat beroperasi di ketinggian hingga 70.000 kaki. Pada bulan Oktober, South China Sea Probing Initiative mengatakan bahwa Amerika Serikat mengirim antara 3 hingga 5 pesawat militer ke Laut Cina Selatan setiap hari. Hingga saat ini belum ada tanggapan Cina terkait pengiriman pesawat mata-mata milik Amerika Serikat tersebut. Hubungan Amerika Serikat dan Cina diketahui semakin memburuk sepanjang tahun 2020. Kedua negara berselisih mulai dari perang dagang, teknologi Laut Cina Selatan hingga pandemi virus corona. Sementara itu, kapal perang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA baru-baru ini melakukan latihan militer dengan skenario nyata di Laut Cina Selatan. Angkatan Laut PLA baru-baru ini mengirim kelompok kapal perang yang terdiri dari Eshi, Yongzhou, dan Guangyuan ke Laut Cina Selatan untuk latihan ketahanan, intensitas tinggi dan skenario nyata dengan berbagai subjek target. China National Radio melaporkan pada Senin 7 Desember 2020. Laporan tersebut sehari setelah 2 kapal perang dari Makin Island Amphibious Ready Group
Angkatan Laut Amerika Serikat mengarungi Laut Cina Selatan pada Minggu 6 Agustus 2020. Selama latihan, CNR menyebut, seperti dikutip Global Times, ketiga kapal korvet PLE tipe 056A itu berlatih bertahan dari serangan rudal dengan mendeteksinya dan meluncurkan suara. Pelatihan penembakan senjata utama. Lalu, ketiga kapal korvet PLE tipe 056A tersebut melakukan pelatihan penembakan senjata utama pada target kapal perang tiruan yang mendekat dengan kecepatan 44 knot. Latihan militer itu tidak memiliki skenario yang telah ditentukan sebelumnya, tapi menguji dan mengoptimalkan taktik serta secara komprehensif mengasah kemampuan tempur pasukan menurut CNR. Sebelumnya, data pelacakan yang South China Strategic Situation Public Initiative, lembaga think tank berbasis di Beijing, rilis menunjukkan 2 kapal perang Amerika Serikat memasuki Laut Cina Selatan pada Minggu 6 Desember 2020. Kapal serbu amfibi USS Makin Island atau LHD-8 masuk dari utara Laut Filipina, sementara kapal dok pengangkut amfibi USS Somerset LPH-25 masuk dari selatan Laut Filipina. Pergerakan kapal perang negeri Uaksam itu setelah Pentagon mengumumkan pejabat sementara Menteri Pertahanan Christopher Miller pada Sabtu 5 Desember berangkat ke Indonesia, Filipina dan Markas Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Menurut Li Ji, pakar angkatan laut yang berbasis di Beijing, Amerika Serikat saat ini bertujuan untuk menjaga postur pencegahan militer terhadap China dalam 50 hari terakhir. Amerika Serikat akan mempertahankan kehadiran militer di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan untuk waktu yang lama, kata Li kepada Global Times Senin 7 Desember 2020.